Umat Islam ini menang bukan karena jumlah, tapi kita menang karena Allah bantuin kita. Kalau kita banyak berbuat dosa, akan turun azab Allah. Kita ini ngundang azab Allah. Di negeri kita lihat mayoritas kaum muslimin itu menantang perang Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu dosa riba? Dosa riba. Sebagian umat Islam rumahnya riba, motornya riba, mobilnya riba, HP-nya riba, usahanya riba. Dan mereka, Allah, antum kalau tanya yang kerja di bank konvensional, rata-rata muslimin muslimah. Mereka, Ustaz, emangnya nggak boleh? Subhanallah. Di surat Al-Baqarah ayat 185 dan selanjutnya. Iya, 185 mungkin, kalau anda nggak salah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, lihat ayat ini sama persis dengan Al-Maidah 51. Supaya antum tahu, jangan cuma berjuang untuk Al-Maidah 51, tapi kita berjuang untuk Al-Quran semua. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan tinggalkan sisa-sisa riba itu. Kita banyak yang nggak tahu, lalu kita berbuat riba. Allah perintahkan sisa-sisanya tinggalin semuanya. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan, ketahuilah akan ada peperangan antara Allah dan Rasulnya bersama kalian. Kita ini umat Islam ngundang tuh azab Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasyara zina war riba fi qaumin illa ahalla alaihimul adzab. Tidaklah riba dan zina tersebar merajalela di sebuah negeri kecuali mereka telah menghalalkan azab Allah turun. Ngundang, sini azab Allah turun. Dan itu kita lakukan. Umat Islam meremehkan dosa riba, jemaah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamuh asyaddu min 36 zanya. 1 dirham riba, 1 dirham yang dimakan oleh seorang muslim dan dia tahu itu riba, itu lebih parah dosanya daripada 36 kali berzina. Dan kita meremehkan hal itu. Nabi SAW juga mengatakan, ar-riba ithna atau 73 baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyan kihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Jangan dianggap remeh, jangan disepelekan riba ini. Kita kalau peduli sama saudara-saudara kita yang di Aleppo, dan supaya yang terjadi di Aleppo tidak berpindah ke sini, kita harus tinggalkan dosa-dosa yang membuat kita hina. Dan riba salah satu dosa yang membuat umat Islam kalah. Saudara kita dibunuh di Aleppo, kita hanya bisa, jangan dibunuh, sini, anak bawa ke sini. Kita nggak bisa ngelawan, nggak bisa melarang mereka membunuh, tapi kita hanya bisa menyebabkan orang-orang keluar dari Aleppo sana. Apa sebabnya? Riba salah satunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum aznabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Allah, kalau sistem perdagangan kalian itu riba, inah ini riba terselubung. Artinya masyarakat itu muslim, mereka takut melakukan riba.
Akhirnya ribanya dibikin modifikasi supaya nggak kelihatan riba. Kalau di negeri kita riba terang-terangan coba. Di kampung-kampung atau melihat riba. Orang yang pakai motor ada bawa kitab riba dia. Tiap hari bawa kitab, catat kitab riba. Masya Allah. Itu di kampung-kampung yang kecil, di pasar-pasar. Belum yang di tempat-tempat besar. Itu jadi sistem perdagangan di antara kita yang kita tidak menganggapnya dosa. Orang kalau berbuat dosa sembunyi-sembunyi jemaah. Malu dia, jangan sampai orang lain tahu. Tapi ini biasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil 'ina." Kalau sistem perdagangan kalian adalah riba. Wa akhadtum adnabal baqar. Kalian pegang ekor sapi. Wa raditum bizar. Kalian sudah nyaman dengan perkebunan kalian. Artinya nih orang sudah merasa aman, di titik aman untuk dunianya. Dia nggak peduli ada apa anak ngurusin Aleppo. Anak sudah alhamdulillah, anak sholat, anak zakat, selesai. Nggak mikirin saudaranya. Dia hanya mikirin diri sendiri. Sistem jual belinya riba, mikirkan diri sendiri dan meninggalkan jihad. Kita nggak boleh meninggalkan jihad. Kalau memang belum waktunya jihad, kita perlu belajar babul jihad supaya kita nggak salah jihad. Kita terus harus menanamkan di diri kita dan kita bahkan berdoa, ya Allah berikan kepadaku syahadah. Ada seorang sahabat yang ingin dia ada anak panah yang datang ke leher dia. Aku minta ya Allah tuh anak panah datang ke sini. Datang tuh anak panah ke situ. Man sa'alallahu syahadata sadiqan. Barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, benar yang dia minta, maka Allah akan berikan kepada dia derajat syuhada walaupun mati ala firasihi, walaupun mati di atas ranjangnya. Khalid bin Walid berperang puluhan ratusan kali, tapi dia mati di atas ranjangnya. Maka kalau 4 hal ini kalian jual belinya riba, sibuk dengan dunia kalian, pertanian kalian, kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Hina kita jamaah. Jumlah kita banyak di negeri ini, kita mayoritas. Seharusnya mayoritas itu mewarnai yang minoritas. Seharusnya. Apalagi sistem di negeri kita demokrasi. Demokrasi itu sandarannya suara terbanyak. Tapi kita yang banyak nggak ada suaranya. Kebijakan-kebijakan seakan-akan tidak memihak yang banyak. Karena kita memang hina. Ghutha'un ka ghutha'is sayl. Seperti buih di lautan. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'u. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian, balik kepada Al-Quranul Karim, balik kepada sunnah Rasul SAW. Tumbuhkan keimanan, ajarkan tauhid, ajarkan Al-Quran, ajarkan tafsir kepada umat. Ajak kembali. Baru setelah kita kembali kepada agama kita, ingat, sebagian orang memahami kembali kepada jihad. Bukan, syariat Islam itu bukan hanya jihad jemaah. Syariat Islam itu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan minal jinnati wan nas. Itu semua syariat Islam. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Islam agama yang sempurna. Yang dagang, dagangmu harus Islami. Yang sekolah, lihat sekolahmu harus Islami. Yang berkebun, ingat berkebunmu harus yang Islami. Semuanya harus belajar agama, kembali ke rumah Allah, dekatkan kepada Allah, belajar lagi, ajak tetangganya. Jangan membiarkan kemungkaran terjadi. Kalau yang setiap orang di masjid ini pulang dari masjid berdakwah, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Dia pulang dari sini besok nyampaikan kepada temannya, ana tadi malam dengarkan khutbah, ana dengarkan pidato. Engkau mau dengarkan? Ada beberapa poin yang penting. Sampaikan. Nanti temannya akan menyampaikan lagi, karena kita tahu manusia itu semua berada dalam kerugian kecuali yang punya 4 sifat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq. Kalian harus saling mengingatkan kepada kebaikan.